Ada seorang Arabi tanya, ya Rasulullah, Islam itu apa? Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Gak, isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah. Tapi ini Islamnya Bedui loh, sampai nak niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyang dzura ila ahlil jannah falyandzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga, sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu, setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil a'rabi. Karena ada hadis a'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini, setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung wahada batilun di hadisil Arab. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini, ghuslul jum'ati, ada yang baca ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al witru haqqun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli, laisa huwa kama tarawna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'rabi. Nah, ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alama namanya Abdullah. Abdullah punya abah alim alama namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi sahibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Manan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama sahibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja, Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, terus ke Syarihul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabidi. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi, muji ilmu. Saya ulang lagi, apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan, kalau seneng tirakat, santri ini wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santri ini oleh tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang nggak seneng yo tirakat, ben sekali-kali ngelawan nafsunya itu. Wong kok menuruti. Kalau niku masih ngeten nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani. Kula ya kepengin ikhlas ora riya dadi. Jadi sampean ra oleh gugat kula, Gus ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kula niku ora diundang wong kang elan kecuali pernah sepuh. Iki nek agak diregani ya kebangetan gitu. Jadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Kok enggak tahu diri jadi. Karuan ra oleh kok dilanggar wae lho. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu konstitusi ilmu itu dijaga. Sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Wah, itu luar biasa. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa.
Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ndak akan. Andai kan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun itu mulya Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia'u rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia, buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik, dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara baca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2-3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan da'mat da'athun nasara. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat, itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi, itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa. Ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus sudah boten. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca sholawat kasihate apa? Kowe iku nabi-nabimu dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus punyun ijazah jenengan namuk, kowe ku ora bener. Ya ana kiai kados kula ya ana ben wong ku sadar ora. Tapi ya ada kiai yang baik, tiap minta ijazah ya dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Nah ini sesi terakhir kalau vendra suwi-suwi, ya bingung kalau suwi-suwi bagus. Ini kalau baca tentang Mbah Hamid yang
Ini tulisan yang di buku ini, yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzahul awfa wa qistahul akfa wa baro'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta istahara bi abdil juman li qudratis tidharihi abyata wa syawahida mangzumati ukudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum, sampean tanyakan orang alim manapun, pantangannya mesti maca juman. Wis wah wong alim sak Indonesia lah, kon ngorek juman mbok opo sak miliar mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin wis rada aman lah napa. Dene nak sing ngaji padha wong alime mesti mriyang iki. Iki macane man tamin apa manna. Bahasa Arab yo lucu, man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tardiman ya gara-gara itu. Gus maknane lam tardiman opo? Jebule lam tarodaman. Ram taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tardiman. Pusing. Kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim, dua punya murid alim. Di guru alim tok iso istirahat. Mergo kok muridnya bodoh iso dibodoni. Tapi nak sampai di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi Badim Nyati Termas yo meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibali Gus Mus Sulek Mustofa mergi anjen pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mus. Niku Ibnu Hajar Al-Haytami. Niku muridnya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori dia guru jenis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nak ape ngaji yo meriang, mergo kon maca. Ah, waca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo meriang, mergo muridnya alim. Aku nak ora bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi dhekne dia guru alim, dia murid. Makane sumpek. Dene Zakaria Al-Ansori sumpek. Masyhur beliau. Lima da kunta aliman hatta staharta bi Syekhil Islam. Jape li anni dukiktu bena hajura ini masyhur. Aku digebek watu loro. Ya aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alama. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alama. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter. Zaman itu terkenal Ibnu Hajar Al-Haytami, alim alama. Wong karangane luwih akeh timbang gurune. Jadi mulane di murid orang alim ya barokah maksudnya sampean kuwi. Dadi aja men ngeluh murid kok uga alim-alim iku Allah sudah nyediakan berkah. Kena muridmu alim iku meriang. Mulane sing syukur sing syukur uripku sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus kula men di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nek iku nyata iku ribet. Mulane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kalau bolak-balik cerita, Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa, karena beliau cerita ono wali tukang hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar tukang angkut barang. Setelah punya uang cara sekarang 10.000 pulang terus ibadah, karena dia agak ingin kaya. Wong wali kok ben sugih ya wali aneh. Tapi nak wali kok ora sugih iku ya aneh juga. Karena nak kepengen sugih berarti toma, nak gak sugih berarti rapati durusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala lidunya ukhdumi man khodamani. Ana sing maca ikhdami man khodamani. Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, mergo guru. Kula niku ya ribet. Kula niku mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nak kula ora ngetokno alim kan wong muridé Mbah Mun kok ngono. Dadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan yo Gus Idris isin misale ponakan kok gobloke ngono. Dadi niki kesawangane sombong tapi niate adab. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku adab. Cara bapak ngoten. Dadi wong iku sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae saking tahadus bin. Wong nak wali tenan mesti Allah dawuhna ning donya ukhdumi man khodamani atau ikhdami man khodamani.
Wong sing ngurusi aku iku urusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali iku mesti donya teko meskipun dia tidak seneng. Mulane sing nawani mobil Mercy kayak Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil nggih kuat. Ya rapati ana cerita butuh di Fatihah untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri luar biasa masih kanca ngakoni nek dongane Pak Hamid. Mantap. Meskipun ya sering bodoni Pak Hamid Ki Bisri, masyhur ceritanya. Ki Bisri nanti diundang ke mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok kanca. Wis dah aku ra mbok sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasing teng Rembang mriko didol mbek muhibine Pak Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman itu misalnya umumnya balek dipangoni 1,5 juta, itu payu 3 juta. Yo gak ada cerita ngoten enten WA, Ki Bisri kalian Ki Hamid ora tau WA-an. Bareng Ki Bisri sowan mriki, susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon santai. Dadi singkat cerita niki hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring kok dadi hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udhu'iyah sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara untuk jatah mangan tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Gak iso sampai pangeran ralat doa mboten saged. Mulane donga niku aja ya sing ana sunah Rasul. Mergo nek sekali keliru ning ribet. Mulane kula nate wonten tiyang melarat wedok elek kebetulan niku rayu. Yo dongakno Gus, dongakno bojo kula niku sugih. Aku ya tak jawab. Sampean siap nak bojomu sugih? Maksudnya nak sugih mesti pertama digenti ku omah. Bariku mobil. Bariku mesti dievaluasi ku sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, mau karek sitok. Kok penumpangnya ngene. Akhirnya mun Gus Rafsa. Dadi donga iku ya kudu dipikir lho coba setelah potongan wong lanang gak wis padha wae lah susu. Coba ketika omahmu mewah, mobilnya mewah misalnya Alphard terus yang mlebu seperti itu gak usah dijelaskan itu kan. Coba apa yang kira-kira dievaluasi? Rumah sudah diganti, mobil yang kira-kira diganti apa coba? Sakit, mboten Gus naoten mboten sabar. Jadi kula berkali-kali membatalkan doa. Karena timbang donga ketok ra mandine aduh ya sudah seperti itu. Niku nggih trik niku, ketularan gosipul politik niku. Itu sangat politik. Mun kula maca mawon sing mudawwan. Nah, saya senang kalau buku tentang beliau itu mudawwan. Karena kalau tidak mudawwan itu nanti nasibnya Mbah Hamid kayak les. Al-laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Itu dawuh Imam Syafi'i. Sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu, tapi ashabnya Les menyia-nyiakan. Artinya gini, Imam Les itu punya karangan, punya perilaku, tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi. Akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les. Padahal itu rival debatnya Imam Malik. Makanya penting bagi ini ada Gus Sama, ada Mas Aziz supaya mengabadikan tulisan-tulisan Pak Hamid termasuk Nadzuman Sulam Taufik. Karena bikin nadzuman itu tidak gampang. Dari kata nasar, prosa, dinazumkan itu kan butuh keahlian. Karena nadzuman itu harus notnya sama, akhirannya sama. Mengganti kalimat yang prosa itu kan tidak gampang. Ini sudah saya cek, karena saya tiap hari juga baca Sulam Taufik. Itu sama sekali nggak ada yang dibuang dari kata aslinya. Kata aslinya yang di Sulam apa? Taufik. Jadi seni bikin nadzuman itu ya tidak gampang. Misalnya begini, saya beri contoh yang terkenal ya. Kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani. Abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang dua. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik, tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Itu I'anatul Talibin, Sayyid Abi Bakar Sato, gurunya Mbah Mahfud. Berarti Mbah
Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Said Abi Bakar apa? Sato, berarti guru keempat. Itu punya cerita. Kenapa orang alim yang fasik afdalu min jahilin mutanassik atau min jahilin abidin? Terus dua orang ini berdebat. Ya apik wong bodoh lah, piye-piye ahli ibadah. Tetep apik, mula wong alim tapi fasik. Dua orang ini akhirnya sepakat. Marani wong bodoh sih. Marani wong bodoh ya pasti ibadah jenenge wong bodoh. Ibadah. Dua orang ini ya rada kurang ajar wong loro. Ya fulan ana rabbuka, aku iki pangeranmu. Suweneng aku kowe nyembah aku terus. Tapi mulai saiki wis tak bebasno. Sesuk-sesuk ora ibadah ra apa-apa, wis tak ridani, tak ridani. Kowe langsung muni, "Hore, sesuk wis bebas." Saking bodhone. Umpama dekne ngaji kan ngerti, sautullah harfu iku Allah iku nak ngendikan gak nganggo sautun ka sautil adam. Umpama dekne tau ngaji kan Allah iku mukhalafatul. Ora mungkin Allah kok diswara kaya ngono iku ora mungkin. Tapi matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Mulai sesuk kula mun mboten salat malih. Menang sing sitok delok bodho. Wis, akhirnya golek wong alim sing fasik. Delok pas mabuk jenenge fasik. Mabuke jeneng masjid bisa. Wong alim piye bisa dhewe bau-bau masjid. Mabuk ning masjid. Seneng sing sitok. Wah, satu-satu berarti mergo sing mau bodho, sing sitok mabuk. Seneng sing dia pendapat ya apik wong abid sing bodho timbang alim fasik. Mergo pas mabuk. Oleh muni ya padha kok pager. Ya fulan. Ama tastahi minni ana rabbuka. Mbok wong diisin to ambek aku iki pangeran ndelok kowe kok amen mabuk. Si wong alim mah masuk mabuk iki jadi sisa-sisa alime. Golek pedak. Ya fulan ulimukal ana rabbak. He fulan tak ulang pangeranku sapa? Ono pangeran kok nyuwara. Dibedak. Artinya dekne jek memenuhi definisi ilmu nak Allah mukhalafatul bil hawadis. Wis mabuk lho cek waras. Ya maksudnya nak iso ya aja bodoh, aja ngono maksudnya nak iso. Tapi ini kalau cerita tentang Mas Hama, tentang Mas Aziz ini mas-mas kula sedanten. Enggak gampang. Jangan kira terus ini hanya nukil, enggak gampang. Dari lafadz apa? Nathar, prosa, kemudian menjadi apa? Nadzuman kayak tadi dari qasama dhuhri rajulani. Terus diganti apa? Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Ini saya beri contoh ya. Tak beri contoh. Mari sampean dorang tidak semuanya ngaji Sulam Taufik. Nah, kalau ngaji dah terus radi ngertos dari teks aslinya. Misalnya begini ya, ini yang hatmun alal mukallafid dukhulu fi dinina jaa bihi rasulu ma'a subuti fihi bidawami wa akhdhi lazimin ahkami. Ini kan persis teks di aslinya. Sampean siapapun yang ngaji Sulam Taufik pasti tahu. Terus kada kafis sifati wal af'ali subhanahu an al-sunil juhali. Ini mengganti ta'ala amma yaquluna uluwang kabiro. Ursila rahmatan ilal makhluqi turran wal ma'rufu bil masduqi. Ini berarti pengganti kata rahmatan lil alamin. Terus ini yang yalzamu kullu muslimin ayyamna'a islamahu wa saunu amma qata'a min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadi wa walladhi yatuna birtidati. Ini kan waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami. Itu kan di apa? Di kitab Sulam Taufik memang kalimatnya seperti itu. Wa yaksuru fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam begini-begini sampai keluar dari mereka kalamun sing mengeluarkan mereka dari napa Islam. Terus di sini diganti waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami. Wala yaruna dzaka dzamban fatla angkau nidzakal fi'li kufron asla. Itu kan meskipun kamu hanya dengar itu persis seperti kata nasarnya, tapi oleh Mbah Hamid digubah monggo Mbah Firdaus sedemikian supaya menjadi nadzuman yang mudah dihafal. Jadi itu butuh malakah. Nah, kenapa beliau punya malakah itu? Karena ketika ditermas di antara kitab yang beliau kaji itu adalah Uqudul Juman sampai punya gelar Abdul Juman. Jadi saking mulazamahnya kayak kamu kalau suka uang itu kalau orang Arab bilang abdud dinar, makanya Nabi kalau ngeritik tak isa abdud dinar, tak isa abdud dirham. Jadi kalau orang menekuni sesuatu itu disebut apa? Abdul. Itu dulu Kiai Hamid ditermas sampai punya gelar Abdul Juman. Saya kira ngoten nggih mun niki mun masyhur sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.